wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, namaku Atika Turiskia, biasa dipanggil Kia. Aku adalah mahasiswa psikologi semester 5. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gak ngerti sama diri sendiri? Kadang bisa semangat banget, tapi di lain waktu tiba-tiba kalian juga ngerasa kehilangan arah tanpa tahu sebabnya. Di video kali ini, aku mau ceritain kalian tentang Raka, seorang mahasiswa psikologi yang sedang belajar memahami makna dari kata diri, sambil ngasih tahu ke kalian tentang tes-tes yang ada di psikologi. Suatu hari, saat Raka menjalani sesi konseling, dosen Raka menyarankan untuk mencoba tes proaktif, sebuah alat yang bisa membantu seseorang mengenali perasaan dan motivasi yang tersembunyi di bawah kesadaran. Di video ini, kita bakal bahas 2 tes proaktif verbal yang sering digunakan dalam dunia psikologis, yaitu EPPS dan SSCT. Yuk kita mulai! Apa sih tes proaktif itu? Tes proaktif adalah salah satu alat asesmen kepribadian yang digunakan untuk memahami sisi terdalam manusia. Tidak seperti tes objektif yang menanyakan hal secara langsung, tes proaktif memberikan stimulus yang samar seperti gambar, cerita, atau kalimat yang belum selesai. Lalu, meminta seseorang untuk memberikan respon spontan. Dari respon spontan itulah, psikolog bisa menemukan pola berpikir, emosi, dan konflik batin yang mungkin tidak disadari oleh individu tersebut. Menurut Mahanani 2025, tes proaktif membantu psikolog memahami kepribadian seseorang secara lebih menyeluruh. Karena apa yang diproyeksikan keluar seringkali berasal dari hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah, salah satu tes proaktif verbal yang cukup dikenal adalah EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Alan L. Edward berdasarkan teori kebutuhan dari Henry Murray. Tujuannya adalah untuk mengukur berbagai kebutuhan psikologi seseorang. Misalnya, kebutuhan untuk berprestasi atau achievement. Lalu, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain atau affiliation, atau kebutuhan untuk memimpin atau dominan. Dalam pelaksanaannya, peserta akan dihadapkan pada 2 pernyataan positif dan harus memilih salah satu yang paling sesuai dengan dirinya. Misalnya, saya suka belajar dengan teliti, atau saya suka memimpin kelompok. Tidak ada jawaban benar atau salah karena setiap pilihan menunjukkan kebutuhan dominan dalam diri seseorang. Menurut Xu 2023, EPPS masih relevan digunakan hingga kini karena mampu memberikan gambaran tentang motivasi internal seseorang yang seringkali sulit untuk diungkapkan secara langsung. Tes proaktif verbal lain yang juga populer adalah SSCT atau Short Sentence Completion Test. Tes ini berbentuk serangkaian kalimat belum selesai yang harus dilengkapi oleh peserta. Contohnya seperti, saya paling bahagia ketika, lalu teman-teman saya biasanya, atau hal yang paling saya takutkan adalah. Dari cara seseorang melengkapi kalimat tersebut, psikolog bisa menangkap gambaran tentang perasaan, hubungan sosial, dan pandangan individu terhadap dunia. Menurut Purkau et al. 2025, tes seperti SSCT efektif untuk menggali dinamika psikologi seseorang secara alami karena responnya spontan dan tidak terlalu disadari. Di Indonesia, Agatha et al. 2023 menekankan pentingnya interpretasi yang objektif dan sensitif terhadap budaya supaya hasil tes tidak bias. Tapi, perlu diingat, dalam psikologi, menjalankan tes tidak bisa asal-asalan. Ada etika profesional yang harus dijaga.
Misalnya, menjaga kerahasiaan hasil tes, memperoleh informed consent dari peserta, serta memastikan hasilnya tidak disalahgunakan. Menurut Semantic Journal 2025, penerapan etika seperti ini bukan hanya kewajiban akademik saja, tapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena tes psikologi seharusnya menjadi jembatan untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa baik EPPS maupun SSCT memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu individu mengenali dirinya secara lebih dalam. Tes proaktif bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih sempurna, tapi tentang memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Seperti yang dikatakan Mahanani 2025, pendekatan proaktif membantu konselor memahami klien secara manusiawi, bukan sekedar berdasarkan angka atau skor. Dari tes ini, Raka berhasil mengenali dirinya. Yuk ikutan mengenali diri bareng Raka dengan menonton video ini. Thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.